warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas pemegang saham pada laba ditahan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu laba ditahan. Jadi, laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pada pembagian ini, memang akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi, distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama dari suatu bisnis. Kemudian, sumber dasar laba ditahan atau retained earning. Laba yang ditahan untuk digunakan dalam aktivitas bisnis adalah laba dari operasi. Ya, pemegang saham menanggung risiko terbesar dalam operasi perusahaan dan memikul setiap kerugian atau mendapat keuntungan dari aktivitas perusahaan. Karena setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba yang tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit. Dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa. Kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur modal. Selanjutnya, kebijakan dividen. Penentuan jumlah dividen yang tepat yang harus dibayarkan merupakan keputusan manajemen yang sulit. Ada beberapa alasan utama yang menyebabkan sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dan dengan laba ditahan yang tersedia secara legal. Kenapa? Ada beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, dividen tunai atau kas. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Berikut saya akan mencontohkan cara mengerjakan soal tentang dividen tunai atau kas. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Inch Corp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicetak pada tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005 merupakan pengumuman dividen. Jurnalnya, debit laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta. Kemudian, kredit hutang dividen kas sebesar $1 juta. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksinya pengumuman dividen. Jurnalnya, debit laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta. Kreditnya hutang dividen kas sebesar $1 juta. Pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen tidak ada jurnal. 20 Januari 2006 jurnalnya pembayaran dividen. Debit hutang dividen kas sebesar $1 juta. Kredit kas sebesar $1 juta. Yang kedua, dividen properti. Hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas disebut dividen properti. Dividen ini dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi. Saya akan memberikan contoh soal tentang dividen properti. Milan mempunyai 10.000 lembar saham Torino dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividends untuk setiap lembar saham Milan. Beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal
untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen sebesar $1.100.000 dibagi 10.000 lembar, dikali 5.000 lembar. Jurnalnya, laba ditahan dividen properti sebesar 550.000, kemudian kredit hutang dividen properti sebesar 550.000. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pencatatan keuntungan 5.000 lembar saham dikali Rp10 diperoleh dari harga per lembar saham yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian jurnalnya, debit investasi saham PTX sebesar $50.000, kredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Kemudian 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal debit hutang dividen properti sebesar $550.000, kredit investasi saham PTX sebesar $550.000. Dividen scrip berarti bahwa perusahaan tidak membayar dividen sekarang tetapi memilih membayarnya pada suatu tanggal di masa depan. Skrip yang diterbitkan sebagai dividen hanya merupakan bentuk khusus dari wesel bayar. Dividen skrip yang diumumkan apabila perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang mencukupi tetapi mengalami kekurangan kas. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promes sebesar $1 juta, bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen, jurnalnya, debit laba ditahan dividen scrip sebesar $1 juta, kredit wesel bayar sebesar $1 juta. Kemudian, 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debit wesel bayar sebesar $1 juta, debit biaya bunga sebesar $8.333, dan kredit kas sebesar $1.8.333. Biaya bunga sebesar $8.333 didapat dari $1 juta dikali bunga 10% per tahun, kemudian dibagi 12 bulan. Dividen likuidasi. Apa itu dividen likuidasi? Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Artinya, dividen ini tidak didasarkan pada laba ditahan atau setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal disetor perusahaan dan sejauh itu merupakan dividen likuidasi. Kemudian saya akan memberikan contoh soal tentang dividen likuidasi. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Loren menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen, jurnalnya, debit laba ditahan sebesar $900.000,
debit tambahan modal disetor sebesar $300.000, kredit hutang dividen sebesar $1.200.000. Kemudian 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen tidak ada jurnal. 20 Januari 2006, pembayaran dividen dengan jurnal debit hutang dividen sebesar $1.200.000, kredit kas sebesar $1.200.000. Dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. 7. Perlu diingat, akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Demikian materi